Kalau tujuan khusus itu berarti lebih detail, ditambah dengan target-target khusus. Misalnya berapa persen yang bakal menerima apa yang sudah saya komunikasikan gitu. Itu tujuan khususnya. Nah, kemudian tahapan yang lainnya adalah menetapkan strategi. Jadi strateginya ini di sini meliputi unsur-unsur sumber daya manusia. Gitu. Sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan atau program yang kita rencanakan itu apa saja gitu. Kan dulu kita sudah pernah belajar yang objek itu tadi ya, objek perencanaan. Ada man, ada apa ini, ada price, kemudian ada yang lainnya gitu. Kali ini kita belajar tentang 5M. Ada 5M yang yang disampaikan oleh Philip Kotler. M yang pertama apa? Man. Man ini berarti orangnya. Hah? Halo? Bentar. Oke, lanjut. Jadi, M yang pertama ini adalah man-nya. Man-nya ini berarti kan sumber daya manusianya. Siapa pelakunya? Ya, mulai dari staffing, terus siapa orang-orang yang berada di luar panitia gitu. Pokoknya ini yang berkaitan dengan personelnya. Kemudian M yang kedua adalah message. Message adalah pesan. Ya, berarti udah jelas ya, apa yang bakal disampaikan di dalam komunikasi itu direncanakan di sini gitu. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Yang berikutnya adalah media. Mau pakai apa sih? Mau pakai komunikasi massa lewat koran, TV, kemudian radio, atau mungkin lewat Facebook atau lewat brosur atau apa? Itu tuh harus diperhatikan di sini ya, media. Nah, kemudian yang keempat, M keempat adalah money atau uang, anggaran biaya dalam penyelenggaraan kegiatan atau program. Ini juga harus diperhatikan. Dan M yang terakhir adalah means. Means ini adalah pendekatan atau cara komunikasi yang dilakukan. Misalnya mau ngomongin apa? Misalnya mau menjual sesuatu gitu, pakai personal selling atau sales promotion atau apa ini namanya yang lainnya ya. Bisa internet marketing atau yang lain-lainnya, atau bisa kalau misalnya ngomongin soal penyuluhan bisa pakai public speaking atau seperti apa gitu, atau pakai penyuluhan itu sendiri gitu ya. Pokoknya kita ngomongin means ini berarti ngomongin soal pendekatannya, caranya itu seperti apa, pesan disampaikan itu gitu. Nah, yang berikutnya tahapan yang berikutnya adalah penetapan rencana operasional. Jadi ini udah lebih ke teknisnya ini. Kan dari tadi sudah digodok itu identifikasi masalah, kemudian sudah ngomongin rencananya, udah ada tujuannya, kemudian sekarang kita ngomongin rencana operasionalnya. Ini merupakan tindak lanjut dari strategik itu tadi. Nah, ada baiknya kalau di sini nih kita membuat diagram jaringan atau network diagram. Jadi kita seperti memvisualisasi dari keseluruhan rencana. Kan udah tahu ya kalau jaringan itu gambarnya gimana. Misalnya di sini ada seperti bikin bagan gitu loh. Di sini ada pokoknya gitu, kemudian ada cabang-cabangnya. Oh, di sini ada masalah seperti ini. Oh, di sini ada tujuan seperti ini, dan di sini lagi seperti apa gitu. Jadi sebisa mungkin rencana itu nggak hanya tinggal rencana, tapi berusaha untuk divisualisasikan. Kira-kira nanti kalau rencananya dilakukan seperti ini, itu jadinya seperti apa gitu. Harus benar-benar konkret gitu. Sebisa mungkin itu bisa terlintas di pikiran itu secara konkret, meskipun belum terlaksana ya gitu. Nah, kemudian tahapan berikutnya apa? Yaitu penyusunan rencana evaluasi.
Yang mana evaluasi ini ada beberapa macam. Ada bisa mengevaluasi prosesnya. Jadi masih di tengah-tengah proses ini kita langsung mengevaluasi. Wah, kamu kerjanya divisi ini penyuluhan masih kurang mendalam ini. Ada beberapa warga yang masih belum tercover penyuluhan itu tadi. Jadi divisi penginformasian penyuluhan itu tadi itu masih belum maksimal gitu. Nah, itu berarti masuk di evaluasi proses. Kalau evaluasi hasil gimana? Ya berarti ini evaluasinya dilakukan segera setelah rangkaian kegiatan pelaksanaan program itu selesai dilakukan. Yang biasanya kita ada, ayo rapat evaluasi dulu. Nah, itu berarti rapat evaluasi hasil gitu. Jadi setelah acaranya selesai langsung dievaluasi. Kemudian yang berikutnya ada evaluasi dampak. Yang mana ini adalah beberapa waktu setelah pelaksanaan seluruh rangkaian program selesai diselenggarakan. Jadi kita tujuannya ini supaya mengetahui dampak pelaksanaannya itu gimana. Kalau cepat-cepat jeder setelah hari terakhir dilaksanakannya acara itu dievaluasi, mungkin kita masih belum bisa lihat dampaknya. Tapi di evaluasi dampak ini kita sudah bisa tahu misalnya kita bisa melihat image atau citra dari acara atau komunikasi yang kita sampaikan itu di sini gitu. Nah, setelah adanya rencana evaluasi, kita ke rencana rekomendasi. Kenapa kok perlu? Karena rekomendasi ini perlu untuk memperbaiki program gitu. Jadi kan percuma ya kita melakukan sesuatu tapi nggak ada efek baiknya gitu. Maksudnya nggak ada evaluasi apa yang seharusnya benar-benar dilakukan untuk acara berikutnya gitu. Nah, untuk itulah makanya setelah adanya evaluasi kita harus ada yang namanya rekomendasi gitu. Jadi setelah ada hasil, ini plus minusnya gimana, terus apa yang harus dilakukan, itu kita rencanakan di sini, di rekomendasi ini tadi. Entah itu nanti hasilnya kita akan memperbaiki, jadi nanti acara berikutnya akan diperbaiki, atau menindaklanjuti program gitu. Jadi tergantung evaluasinya nanti seperti apa. Bakal ada yang namanya rekomendasi gitu. Oke, modul 3 selesai. Kita sekarang lanjut ke modul berikutnya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Yang modul 3 barangkali ada yang kurang jelas. Nggak tidur kan ya ini? Nggak ngantuk ya? Ada yang ngantuk nggak? Ya, kalau ngantuk sambil minum-minum kopi. Oke. Sip, sambil ngopi. Oke, kalau gitu lanjut ke modul berikutnya, modul kelima ya. Sementara ini modul 4-nya di skip dulu karena bakal dijelaskan besok. Modul kelima, kegiatan belajar 1, ini isinya tentang kode, isi, dan perlakuan pesan gitu. Nah, jadi kalau siapa yang udah belajar ini, modul 4, nanti di modul 4 itu isinya ada yang menjelaskan soal pesan. Bahwa pesan itu sebenarnya adalah produk yang dihasilkan karena adanya interaksi antara komunikator dan komunikan gitu. Jadi misalnya bikin teh ya. Jadi misalnya saya komunikatornya, Mas Mbaknya ini adalah komunikannya. Nah, karena kita berinteraksi, produknya ini ya misalnya PPT saya, terus habis itu chat dari Mbak sama Mas ini adalah pesan. Ini adalah pesan dari saya, ini adalah pesan dari Mbak Mas semuanya gitu. Gitu ya. Nah, dalam pengembangan strategi penyusunan pesan, sedikitnya ada 3 faktor yang perlu dikaji. Yang pertama, kode pesan, isi pesan, dan pengelolaan pesan. Jadi semuanya ini ada kaitannya dengan pesan ya. Semuanya ini nanti di dalam modul 5 ini bakal meliputi unsur-unsurnya maupun strukturnya. Bakal kita kaji lebih lanjut.
Oke, yang pertama kode pesan. Kode pesan ini apa ya? Kalau menurut tokoh yang